warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ketemu lagi dengan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Seperti biasa di acara siaran langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah dogma-dogma yang menyudutkan tasawuf. Bagi kami, tasawuf itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ma'rifat pun biasa-biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, ma'rifat ataupun sejenisnya, kan sekarang kan orang pada rancu antara ma'rifat, hakikat, tasawuf, lagi rancu semua. Nah, yang sejenis itu bagi orang banyak itu dianggap sesuatu yang rumit, sulit, luar biasa, berat dan sebagainya. Logika saja, masa seorang mister yang kayak gini modelnya tetapi brilian mengurai tentang metodologi agama, yang ini adalah tentu harus melewati dimensi yang super tinggi baru bisa menceritakan detail, membreakdown, mengurai sehingga agama bisa diterangkan secara eksak, ilmu pasti. Nah, sudah terlanjur berkembang di masyarakat bahwasanya ilmu yang seperti ini itu adalah ilmu yang sulit, ilmu yang tidak terjangkau dan sangat tinggi, sehingga pandangan orang menilai dengan pandangan yang salah akan ilmu ma'rifatullah ini. Satu, biasanya ya, ini adalah ilmu bagi orang yang sudah tua-tua. Betul ya? Itu ilmu yang dipelajari oleh orang-orang tua. Kalau yang masih muda-muda, oh jangan. Nah, kemudian kedua, itu ilmu bagi orang-orang yang meninggalkan dunia. Betul ya? Yang dianggapnya sudah nggak mau bekerja, nggak mau berumah tangga, artinya sudah meninggalkan dunia secara fisik, jasmani. Kemudian tiga, ilmu bagi orang-orang yang telah menguasai ilmu syariat. Jadi pandangan orang-orang itu begini, syariat aja belum beres apalagi belajar ilmu begituan, betul ya? Keempat, orang-orang yang belajar ilmu ini katanya orang harus orang-orang yang telah bisa istiqomah dengan kesucian. Artinya nggak boleh kalau masih ada tingkah laku yang kurang benar, harus sudah jadi orang baik baru bisa belajar ilmu ini. Kemudian lima, itu orangnya harus orang alim. Ya, dianggapnya orang yang alim baru boleh belajar ilmu gini. Karena ini contohnya ya, harus bagi seorang yang ahli ibadah dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan inilah yang merusak sehingga tasawuf dianggaplah suatu disiplin ilmu yang sulit dan tidak terjangkau. Akhirnya apa? Orang hanya memandang ilmu ini dari luar kandang, hanya menerka-menerka
tapi nggak pernah ada yang berani masuk ke dalamnya, mengarungi lautan luas yang ada di baliknya ilmu seperti ini. Nah, memasuki dimensinya enggak, tetapi karena akalnya jalan, pandangannya jalan, maka mereka liar interpretasinya dengan ilmu yang seperti ini. Mereka nggak ngerti dalamnya, tapi meraba-raba hanya sebatas nalarnya masing-masing. Padahal mohon maaf ya, apakah saya ada potongan seorang ahli sufi yang mungkin pandangan orang kan orang kurus-kurus ya, orang kurus-kurus kemudian apa, pakai jubah, pakai sorban, pakai apa. Saya pakai koboi, salam saya pun salam semua agama. Kemudian saya nggak pernah mengedepankan kerpean literasi kitab suci, karena biar nggak memanjakan nafsu orang, hanya berkutat di situ dan debat situ, diskusi situ, tapi nggak pernah melangkah untuk mempraktekkan. Nah, pandangan di luar inilah yang salah kaprah itu telah merusak substansi daripada tasawuf itu sendiri. Padahal tasawuf, tarekat, hakikat, makrifat itu arahnya adalah belajar mengenal Tuhanmu dengan sisi rohani, yang itu mesti melalui pengalaman empiris. Jadi bukan mempelajari sesuatu yang abstrak, harus kau alami sendiri, bukan cerita, bukan teori, bukan omong kosong. Orang baru diberitahu bahwa ini adalah dunia sufi, sudah ketakutan semua. Dikiranya sufi yang tadi itu, yang jauh dari dunia, kemudian orang yang sudah dianggap orang suci, yang enggak tersentuh dengan dunia dan urusan dunia, sehingga orang pada ketakutan tentang belajar ilmu ini. Itu keliru. Nah, kalau kamu itu manusia, makhluk, tentu mesti ada Tuhannya. Nah, hubunganmu dengan Tuhan lewat kerohanian itulah yang dipelajari di sini. Nah, kalau kamu hanya tahu syariat saja, nggak dilengkapi dengan tarekat, hakikat, dan makrifat, syariatmu itu menjadikan kamu itu fasik. Kamu nggak nyambung sama Allah Ta'ala itu. Makanya Mr. TM merubah sudut pandang orang yang mengira ini adalah praktek ilmu yang momok bagi sebagian orang. Kita rubah bahwa ini adalah ilmiah tinggi, logik, nalar, dan full teknologi. Makanya kalau Mr. TM sampaikan nggak ada keraguannya, bahasanya teknikal dengan istilah-istilah yang populer ilmu pengetahuan. Kita nggak lagi membahas teori, nggak membahas dogma, kemudian paham ini, paham itu, aliran itu, enggak. Kami sengaja lintas batas, lintas agama, lintas sudut pandang, karena itulah yang dimaksudkan Nabi ya'lu wala yu'la alaih, dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan bolomu in, bukan kerabatmu in, bukan aliranmu in, bukan organisasimu in, tapi rahmat bagi seluruh alam semesta, dan kau ada di puncak rantai tertinggi atau ya'lu wala yu'la alaih. Logika, jika produkmu itu sesuatu yang luar biasa, sangat bagus, sangat tinggi, tentu kamu santai dong. Gak perlu kamu memaksakan orang, betul ya? Kalau produkmu bagus, perlu gak nipu-nipu? Saya tanya. Gak perlu. Perlu gak merayu-rayu lipstik? Gak perlu. Kamu mau silakan, gak mau pun gak apa-apa. Loh, itu loh kalau produk bagus.
Tapi kalau produkmu bosok ya, ditutupi dengan kebagusan kamuflase, pasti dakwamu setengah nipu, betul nggak? Ini Islam begini nanti masuk surga, begini. Penuh dengan kalimat-kalimat omong kosong tipuan. Lah kalau yang dakwah ini Mr. TM, kalimatnya logik, ilmiah, nalar, terukur, teranalisa, dan lagi selalu diimbangi dengan sudut pandang eksakta ilmu pasti. Gitu dong. Dalil akal itu dikuatkan sehingga apa? Oh, logis, kebayang, masuk akal, gitu loh. Jadi kita nggak seperti apa ya, pilih kucing dalam karung, asal meong saja kita cocok. Jangan. Kita berangkat dari sesuatu yang ilmiah. Kalau ilmiah, orang-orangnya wajib kritis. Nah, apa sih kritis itu? Orang kritisnya nggak tahu prinsipnya kritis. Kritis itu berangkat dari a priori, atau kamu berangkat dari ketidakcocokan, tapi kamu harus membuktikannya sendiri. Itu kritis. Jangan langsung percaya. Semuanya jangan percaya. Bahkan kalau percaya langsung itu goblok namanya. Saya bilang goblok. Dikira surga itu begini-begini. Oh, kamu percaya? Oh, goblok kamu tuh. Dikasih teori sudah dipercaya. Teori itu kayak kalau benar, kalau salah gimana? Ilmu bukan dari katanya orang. Katanya gurumu, katanya gurunya, katanya Nabi Muhammad. Tapi kamu kan nggak kenal. Duh, masa gitu kau percaya? Itu teori. Lah teori itu mesti kau uji, kau analisa, kau ukur. Apakah ini logik untuk dibuktikan? Nah, kalau ilmiah, logis, baru kemudian wa amaliyun. Makanya al-aslamu ilmion dulu, baru wa amaliyun. Artinya bisa kau buktikan. Lah kalau logiknya saja nggak sesuai dengan rukun syarat, apalagi kau mau buktikan? Jika kau ya mengartikan sifat wujudnya Allah itu dengan bayangan yang angan-angan yang ngawur, aur-auran, maka kebayang gak kau untuk mencari wujudnya Allah? Ada nggak nyari wujudnya Allah? Nggak ada toh, betul ya? Ada nggak yang mencari di manakah Rasulullah zaman ini sekarang, Rasul menafusikum? Tidak. Nggak ada. Kenapa? Yang menerangkannya tidak logik. Kemudian tentang Mi'raj, bahkan hampir semua ulama menganggap itu mukjizat. Padahal Nabi bilang as-salatu mi'rajul mu'minin, tapi karena nggak ada yang bisa menerangkan logiknya, maka tidak ada lagi yang mencari teknikal dan syarat rukun untuk bisa mi'raj loh. Sudah nggak ada. Makanya begitu menceritakan yang terangkan ini itu, dianggapnya ini suatu yang kemustahilan atau suatu yang aneh, asing. Kadang itu malah ngolok-ngolok begini. Ini kayaknya mau mengenalkan agama baru ini. Loh, kadang gitu. Kadang pula orang menuduh saya itu bukan orang Islam. Terserah kau lah, anggap aku ini agama apapun, terserah kau. Aku juga nggak merasa memakai merek agama tertentu kok. Saya hanya memakai agama sesuai dengan petunjuk guruku. Agama apa itu? Nggak tahu. Saya hanya ngikut dan patuh kepada guruku. Nah, jadi demikian ya. Ada masa di mana tasawuf, tarekat, sufi, hakikat, ma'rifat itu dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, mengada-ngada, kemudian asing, sesat, kafir. Mereka awalnya adalah dari golongan orang-orang Wahabi. Wahabi itu yang mereka tidak menguasai hulu ke hilir daripada agama,
mereka hanya mengambil parsial agama, disimpulkannya dengan interpretasi masing-masing. Mengira tarekat itu ada di zaman setelah Nabi dan sebagainya. Mengira itu kan tidak dikerjakan Nabi. Yang kepandangan-pandangan gitulah yang akhirnya menyesatkan. Itu sudah saya terangkan di edisi-edisi sebelumnya ya, bahwa seluruh Nabi, seluruh Rasul pun memakai metodologi agama. Yang metodologi agama itu yaitu baiat, teknik zikir, teknik suluk, dan bakti mengemban visi misi ketuhanan. Nabi manapun, Rasul manapun tetap melewati itu. Jadi itu hanya dipopulerkan di zaman setelah Nabi Muhammad, yang ternyata seluruh Nabi memakai itu semua. Nabi Isa, guru Buddha, guru Krishna dan sebagainya itu pun memakai metodologi agama itu. Nah, itulah akhirnya beberapa waktu yang kemarin Islam mengerucut kepada syariat saja, sedangkan tarekat itu dianggapnya amalan yang menyimpang karena tidak dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad. Padahal di dalam tarekat itulah kita dikenalkan dengan satu, wasilah Al-Maidah 35, dua, mursyid Al-Kahfi 17, tiga, Rasulullah di zamanmu sendiri atau bah 128, empat, tentang iman Asy-Syura 52 loh. 5. Surat Jin ayat 16 tentang Torekoh loh. Yang itu dikambing hitamkan sebagai amalan bid'ah, amalan yang sesat. Tapi kau nggak pernah bisa menerangkan itu. Tunjukkan wasilah itu di mana. Kau ditanya pun nggak ngerti. Kau ditanya mursyid pun nggak paham. Nabi aja nyebut mursyid kok. Falam tajida lahu waliyam mursyida. Quran itu tentang Rasulullah zaman ini. Rasulun min anfusikum atau bahasa 128. Kamu kan nggak cocok kan dengan akalmu, sehingga kau menuduhnya kalau nggak cocok dianggap itu yang salah. Padahal ndasmu yang salah, tak ketakin ndasmu ke. Nah ini zaman medsos ya, uren-uren mesetem disebarkan banyak orang. Kami koreksi kalau kamu sudah melangkah, sudah nggak masuk akal, sudah merusak, meracuni banyak orang. Makanya ini adalah agama yang ma'rifatullah, yang melewati proses metodologi dan sistemik, yang waris turun estafetnya sambung menyambung dari junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga meneruskan dari pembenaran, perbaikan dan penyempurnaan dari zaman Rasul-Rasul sebelumnya. Karena seluruh agama yang dahulu bunyinya adalah memperbaiki. Berarti masing-masing agama itu punya leng. Betul ya? Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada di kitab manuskrip kuno itu ada 4.200 agama, dan bunyinya selalu memperbaiki. Kalau ada ini mobil diperbaiki, berarti ada hubungan nggak sama ini? Ada. Tuhannya sama nggak? Sama. Rasulullahnya sama nggak? Sama. Walaupun disebut Atman, walaupun disebut Buddha, Roh Kudus, Guru sejati atau Rasulullah, karena Tuhannya sama, metodologiknya pun sama, dan gurunya pun guru cahaya, bukan manusia. Itu adalah guru yang sama. Zamannya dan interpretasinya dan dimensi agamanya itu akan berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Makanya agama-agama itu diturunkan untuk memperbaiki agama sebelumnya, dan Islam bunyinya untuk
menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti seperti lingkaran kambium, Islam itu adalah menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti di dalam Islam pun ada Nasrani, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Zoroaster, Shinto dan sebagainya. Yang asal itu agama langit, agama samawi, Tuhannya adalah Tuhan yang sama, maka titik sentralnya adalah sama. Tauhidnya Islam, Hindu semua seperti lingkaran kambium loh. Nah, yang paling luar itu menyempurnakan daripada agama-agama sebelumnya, dan tidak ada lagi syariat agama setelah Islam. Tetapi di dalam Islam sebetulnya seluruh agama-agama sebelumnya. Beda kalau kau memandangnya agama itu berupa irisan, ini Islam, ini Nasrani, itu apa, Yahudi, bukan begitu. Nah, kau yang memandang agama itu menyempit, itu sebetulnya karena kau memakai pandangan agama dengan panca inderamu, bukan dengan itu. Jadi demikian, sekali lagi, agama adalah ma'rifatullah. Jadi bukan dengan merek, bukan label, tapi ma'rifatullah, yang itu adalah hubunganmu dengan Allah Ta'ala, yang hanya bisa terjadi lewat metodologi agama dan sistemik agama. Yang tanpa lewat itu pasti akan awur-awuran, gak jelas kesana kemari. Kau pasti akan sesat. Jika syariat saja kau akan fasik, jika hakikat awur-awuranmu pasti juga akan sindik. Maka inilah agama yang rahmatan lil alamin, yang ya'lu wala yu'la alaih, dan yang ilmiyun wa amaliyun. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telak jika kau menganggap ini adalah bid'ah, tak ketaki dasmu, ya. Kalau kamu mengira ini bukan agama yang waris dari Rasul Muhammad, jika kau anggap tarekat itu bid'ah dan sebagainya, sementara ayatnya pun ada, tak jabuti ulumu, ya, tak kelamutin dasmu, ya. Demikian guys, ngeri-ngeri sedap. Kalau nggak diginikan, kamu terbuai di zona nyaman. Semua orang goblok. Kenapa? Gak ada yang berani mengkoreksi kondisi yang telah rusak seperti ini. Semuanya asik dengan zona nyamannya masing-masing. Makanya Mr. TM mengurai ini dengan ilmiah tinggi, biar nalarmu kebuka bahwa agama itu sesuatu yang sangat ilmiah, sangat logik, dan prakteknya bahkan ilmiahnya jauh lebih tinggi daripada akalmu. Jadi akalnya, ilmiahnya melampaui akalmu. Jadi meta ilmiah, maha ilmiah itu nantinya. Karena hubunganmu sampai dengan Allah Ta'ala itu mesti lewat proses yang ilmiah. Demikian yang bisa Mr. TM sampaikan kepada orang-orang bodoh. Mudah-mudahan kebodohanmu gak berumur lama. Segera datangi kampus Talim Ma'rifat dengan menyiapkan diri dengan mental dan persiapannya full power, bahwa ini bukan ilmu cerita. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi waridhoka mardubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.